Halo Aries atau Aries, apa kabar? Semoga baik-baik selalu ya. Selamat datang di video dan channel aku. Perkenalkan, aku Andre. Ini adalah general reading di mana aku akan membacakan apa sih pesan yang alam semesta ingin sampaikan kepada kamu gitu ya. Pesan dan atau saran dari alam semesta yang ingin disampaikan kepada kamu terkait situasi atau kondisi atau energi yang sekarang ini sejauh kamu menonton video ini sedang kamu hadapi gitu ya. So, kita mulai aja. Dari yang pertama, aku akan bukakan dulu terkait sekarang ini, sejauh kamu menonton video ini, situasi apa sih atau energi seperti apa sih yang sedang kamu alami, yang kamu hadapi gitu ya. So, we'll see. Kita ada King of Wands. Kita juga ada Knight of Cups. Kita ada The High Priestess. Dan yang terakhir kita punya The Magician gitu ya. Oke. Okay. So, Aries atau Aries, aku melihat kamu sedang mempertimbangkan dan meyakinkan diri kamu akan sesuatu. Ada hal-hal yang kamu lagi pertimbangin nih. Ada hal-hal yang kamu sukai atau kamu punya minat, kamu punya passion, kamu punya ketertarikan akan sesuatu ini. Tapi satu sisi lainnya, kamu bimbang, kamu ragu. Oke, aku suka sih, tertarik sih, ada minat sih atau ada passion sih akan hal ini. Tapi kenapa harus gue lakuin? Kenapa gue harus perjuangin? Kenapa gue harus say yes untuk hal ini? Kenapa gue harus bertindak untuk hal ini? Kenapa enggak aja? Lalu kalau iya, kenapa harus iya? Lalu kenapa? Lalu gimana? Gitu. Bener-bener penuh pertimbangan gitu ya. Apapun hal ini, kamu tuh capable. Kamu tuh mampu banget untuk memperjuangkan ini atau melakukan hal ini, untuk take action akan hal ini. Tapi belum tentu kamu mau gitu. Aku bisa aja sih memperjuangkan hal ini, tapi kenapa harus aku perjuangin gitu? Kenapa kamu ada kebimbangan seperti itu? Kenapa ada kebimbangan antara mau atau tidak mau gitu ya? Aku melihat ada pengaman-pengaman tertentu, entah pengaman kamu pribadi atau pengaman sekitar yang membuat kamu jadi ragu akan hal ini. Dulu tuh aku pernah mengalami hal yang serupa loh, dulu tuh pernah begini, dulu tuh pernah begitu, atau dulu tuh relatif aku pernah mengalami hal serupa, jadi aku jadi bingung nih, jadi ragu nih gitu. Jadi ada kebimbangan seperti itu. Contoh, kalau misalnya ini adalah terkait percintaan, mantan kamu balik misalnya. Lalu kamu tuh masih sayang sama dia, kamu belum move on sama dia. Tapi kamu pernah merasa disakiti oleh dia, pernah merasa dikecewakan oleh dia. Jadi somehow, walaupun belum move on, walaupun perasaannya masih ada, tapi kamu tuh mempertimbangkan, oke, gue emang sayang sih, masih sayang sih sama dia, tapi dulu dia pernah kecewain aku, dia dulu pernah begini, dia dulu pernah begitu, dia dulu pernah selingkuh, misalnya seperti itu gitu ya. Karena barusan aku mendengar selingkuh. Jadi kalau emang kamu uh, energinya atau kondisinya terkait percintaan, aku melihat dan merasakan ada beberapa dari kalian yang sedang mempertimbangkan terkait perselingkuhan. Ada pertimbangan-pertimbangan kenapa harus say yes, kenapa harus perjuangin, karena salah satu pertimbangannya adalah pernah terjadi perselingkuhan gitu atau something about perselingkuhan di sini, hubungan pihak ketiga gitu ya. Kalau misalnya aku juga tadi mendengar ini bisnis atau pekerjaan. Jadi kamu mau start satu bisnis nih, possible dagang atau menjual produk atau jasa, possible produk, tapi nggak mesti gitu. Ini general reading. Tapi kalau misalnya ini terkait usaha atau bisnis, aku melihat kamu mau start sesuatu, tapi kamu ragu. Dulu tuh pernah begini, dulu tuh pernah begitu. Antara dulu ini adalah pengalaman kamu pribadi atau pengalaman sekitar yang membuat kamu jadi takut. Jadi ada kebimbangan, ada keraguan. Sehingga apapun kebimbangan ini, kamu berusaha untuk mempertimbangkan secara matang, kamu berusaha perlahan, kamu berusaha untuk jangan gegabah dalam mempertimbangkan dan mengambil keputusan. Kamu nggak mau kalau misalnya ke depannya apa yang kamu lakukan ini justru akan kamu sesali atau kamu merasanya kok kurang tepat ya aku mengambil langkah ini gitu ya. Aku juga tadi mendengar terkait mengurung diri. Jadi possible untuk beberapa dari kamu ini adalah kamu lagi isoman, tapi kamu lagi nunggu hasil tes nih, entah swab, entah antigen atau PCR gitu ya. Kamu possible ada gejala atau ya kamu possible ada gejala tapi kamu belum dapat hasilnya nih gitu dan kamu sedang menunggu hasil. Ini gue
positif atau enggak ya. Nah, ada yang seperti itu, tapi udah isoman duluan gitu. Udah isoman untuk mencegah penyebarannya lebih luas lagi. Ada yang seperti itu gitu ya. Oke, kita bakal lihat dari kartu oracle-nya. Kita punya kartu The Garden and the Gate gitu ya. So, bentar ya. Oke. The Garden and the Gate ini memperlihatkan aku bahwa ada hal-hal yang tadi aku bilang. Kamu punya minat, kamu punya passion akan hal ini. Kamu punya ketertarikan. Tapi ya tadi, kamu suka, tapi kamu takut. Kamu ada keraguan. Oke, gue tertarik sih sama hal ini atau orang ini, tapi apa gue perjuangin aja? Takut nih kalau misalnya ke depannya lika-likunya banyak. Takut nih kalau misalnya struggle-nya banyak. Takut nih kalau prosesnya nggak akan cepet. Ada ketakutan seperti itu gitu ya. Padahal secara capability kamu bisa banget gitu. Nah, terkait isoman, aku juga melihat sepertinya banyak yang possible ada yang isoman gitu ya. Terlepas dari banyak atau sedikit, tapi possible ada yang isoman di sini. Mengurung diri di kamar atau di rumah, hanya melihat dari jendela atau paling maksimal ya keluar ke halaman rumah aja gitu ya. Tapi nggak sampai keluar pagar gitu-gitu. Ada yang seperti itu. Ada yang sedang menunggu hasil. Ataupun udah tahu nih kena, tapi udah isoman beberapa hari, lalu lagi nunggu hasil selanjutnya. Apakah sudah negatif atau seperti apa gitu ya. Something about isoman di sini gitu ya. Tapi apapun kebimbangan ini secara spesifik, aku melihat ada yang sedang kamu bimbangkan, kamu sedang mempertimbangkan sesuatu gitu ya. Oke, kita bakal lihat ke selanjutnya, pesan atau saran apa sih dari alam semesta untuk kamu terkait terkait gimana caranya menanggapi situasi ini, kondisi atau energi ini, gitu ya. So, we'll see. Kita punya King of Swords, kita punya Ace of Swords, kita punya The Tower, dan kita punya The Chariot. Oke. Aries atau Aries, aku melihat kamu diminta untuk be present. Apa sih be present? Be present adalah kamu nggak perlu terlalu khawatir ke depannya seperti apa, nggak perlu stuck di kekecewaan-kekecewaan terdahulu kalau ada, nggak perlu stuck di permasalahan yang sebelumnya telah terjadi, atau trauma-trauma atau luka-luka yang telah terjadi sebelumnya. Kalau kita bicara trauma, nggak akan semudah itu ya untuk di let go, tapi kita bisa effort. Walaupun susah, tapi kalau kita ada niatnya, kalau kita mau effort, cepat atau lambat semua akan membaik kok. Nah, kamu diminta untuk be present. Fokus ke hari ini, ke sekarang ini. Apa yang bisa kamu lakukan sekarang ini, apa yang bisa kamu fokuskan di hari ini, itulah yang kamu lakukan. Itulah yang kamu fokuskan. Karena kamu hidup tuh detik ini, sekarang ini. Masa depan kamu akan seperti apa, itu sebenarnya tergantung dari apa yang kamu lakukan di hari ini. Jadi, kalau mau masa depan yang baik atau mau masa depan ada perkembangan, maka maksimalkan apa yang ada sekarang ini. Gimana caranya kamu berharap kedepannya akan ada perkembangan kalau kamu terus-terusan stuck pada permasalahan. Gimana cara kamu mau ada perkembangan kalau kamu lupa untuk memaksimalkan apa yang ada di hari ini. Secara kedepannya akan baik atau enggak tergantung dari hari ini. Tapi kalau hari ini kamu nggak maksimalkan atau kamu nggak fokus dalam melakukan apa yang bisa dan apa yang wajar untuk dilakukan di hari ini, gimana kedepannya ada perkembangan gitu ya. Lalu, hari ini agar bisa maksimal, agar bisa the best gitu ya yang kamu kerjakan atau kamu maksimalkan, hati-hatilah dalam setiap tindakan atau setiap langkah kamu. Salah satu cara untuk hati-hati adalah dengan melakukan pertimbangan. Salah satu pertimbangan itu belajar dari pengalaman atau dari masa lalu. Jadi kalau kita bicara masa lalu, even yang kurang mengenakan pun, kita tetap harus lihat. Kita tetap harus melihat atau berkaca pada apa yang sudah-sudah, walaupun itu negatif. Tapi tujuannya apa dulu nih? Tujuannya adalah untuk mengambil pembelajarannya, untuk mengambil hikmahnya, sebagai pengingat, sebagai reminder, bukan sebagai sesuatu yang kamu stuck di dalam sana, bukan sebagai sesuatu yang kamu jadikan kekecewaan berlarut, atau kamu jadikan emosi berlarut. Tidak. Segala sesuatu yang terjadi di hidup kita, baik ataupun buruk, termasuk yang buruk, itu semua udah diizinkan oleh semesta, oleh Tuhan untuk terjadi dalam hidup kita, dengan satu tujuan, yaitu pembelajaran. Kita kan setiap harinya, setiap waktunya kita developing terus gitu ya. Gimana cara kita bisa develop kalau kita nggak dikasih masalah? Ibaratnya masalah itu adalah ujian gitu. Jatuh bangun ya itu wajar banget gitu. Tapi ketika jatuh,
kita pasti bisa bangun lagi selagi ada upayanya, selagi diupayakan, gitu ya. Cepat atau lambat, keadaanmu akan membaik. Cuman, possible tidak akan cepat. Possible akan memakan waktu. Jadi better perlahan-lahan. Kenapa disarankan perlahan-lahan? Karena kalau kamu buru-buruin hal ini, pertimbangan ini gitu ya, kalau kamu terlalu cepat ambil decision atau ambil tindakan-tindakan tertentu, ntar pada akhirnya aku melihat ada tendensi kalau kamu buru-buru dalam mengambil keputusan, itu sebenarnya adalah saat dimana kamu belum benar-benar yakin. Di saat kamu belum benar-benar yakin atas apa yang kamu lakukan. Dan ketika kamu melakukan sesuatu di saat kamu belum benar-benar yakin, imbasnya adalah cepat atau lambat apapun yang kamu perjuangkan ini akan gagal, akan rusak, akan hancur di tengah jalan gitu. Jatuhnya ntar harus ngulang dari awal lagi. Artinya wasting time lagi, wasting your energy lagi, your emotion, your thoughts gitu-gitu ya. Pelan-pelan aja. Apapun yang mau kamu lakukan dalam keadaan kamu sudah benar-benar yakin. Di sana, kamu akan bisa meminimalisir kemungkinan-kemungkinan terburuk yang pasti terjadi. Kalaupun emang terjadi, tapi kamu bisa siapkan rencana-rencana preventif. Oke, ada possibility nih kalau kedepannya yang kemungkinan terburuknya adalah ini. Ya udah, kalau ini terjadi, kira-kira aku harus gimana nanggepinnya. Udah ada planningnya dulu gitu. Intinya perlahan-lahan. Dan lakukan apa yang kamu rasa kamu yakin gitu. Sebelum melakukan tindakan apapun atau berucap apapun, pertimbangkan dulu plus dan minusnya, peluang dan resikonya. Ketika kamu sudah tahu resikonya terutama, ketika kamu sudah tahu minusnya terutama, tadi kamu bisa persiapkan langkah-langkah preventif apabila yang negatif ini terjadi gitu. Nah, untuk kamu yang terkait isoman gitu ya, terkait kamu terkena COVID gitu ya, kalau kamu baru curiga kamu kena COVID atau enggak, aku melihat kamu nggak kena COVID gitu. Kalau kamu sudah terkena COVID dan kamu nungguin hasil tes yang selanjutnya, apakah negatif atau enggak, bisa positif. Tapi dengan catatan, bisa negatif, sorry. Bisa negatif, sorry. Tapi dengan catatan adalah um, control your mind. Karena kalau misalnya kamu kepikiran terus gitu ya, imun kamu akan makin drop. Ketika imun kamu drop, yang seharusnya virusnya udah bisa kalah sama antibodi kamu gitu ya, tapi karena kamu yang kepikiran, ntar imun kamu juga melemah. Akhirnya si virus ini menang lagi. Akhirnya ketika tes selanjutnya, kamu positif lagi gitu. Jadi control your mind. Pelan-pelan aja gitu ya. Kalau kamu masih belum tahu nih, kamu baru sekedar curiga kamu COVID atau enggak, possible hasil negatif. Possible kamu enggak terkena COVID. Tapi kalau kamu sedang menunggu tes selanjutnya, hasil tes selanjutnya, kalau misalnya kamu sekarang sudah COVID dan kamu sedang menunggu hasil tes selanjutnya, bisa negatif dengan catatan control your mind supaya imun kamu juga terjaga stamina-nya, kekuatannya gitu ya. Everything will be better gitu. Tapi perlahan, let it flow, jangan terburu-buru gitu ya. Better perlahan tapi pasti, better slow but sure daripada cepet-cepet tapi nggak maksimal dan optimal gitu ya. Oke, untuk yang selanjutnya sarannya adalah kita punya kartu financial constraints gitu. Aku melihat apapun permasalahan kamu secara spesifik gitu ya, apapun permasalahan kamu secara spesifik, terlihatnya complicated, terlihatnya rumit, terlihatnya tidak mudah, tapi sebenarnya bisa banget di handle. Sebenarnya bisa banget untuk selesai sesegera yang memungkinkan. Bisa banget untuk ada penyelesaiannya atau solusinya dalam waktu yang tidak lama gitu. Tapi kenapa jadi lama? Karena kamu lagi nggak stable, karena kamu lagi emosional, kamu ragu-ragu gitu. Yang sebenarnya permasalahan kamu tuh bisa cepet beresnya. Tapi karena kamu emosional, kamu nggak stabil pikiran dan emosinya, berdampak ke ke action pun kamu ragu-ragu gitu. That's why yang harusnya bisa cepat selesai jadinya lama gitu. Jadi control your mind itu penting banget. Semua itu dimulai dari pikiran kita dulu gitu. Dari pikiran berdampak ke keyakinan yang ada atau tidak. Dari keyakinan berdampak ke action akan optimal atau tidak gitu ya. Nah, aku juga melihat untuk beberapa dari kamu tuh lagi ngerasa kosong atau hampa banget. Kayak ngerasa bosan atau merasa
lelah gitu ya, coba isi keseharian kamu dengan hal-hal yang positif, dengan hal-hal yang bisa refreshing kamu. Bisa cari kesibukan, atau baca buku, atau nonton gitu ya. Aku melihat tuh beberapa dari kamu ya, ada yang udah malas mau ngapa-ngapain karena saking jenuhnya, saking bete-nya, atau apapun permasalahannya. Coba isi keseharian kamu dengan hal-hal yang positif, cari kegiatan yang positif, cari yang bermanfaat gitu ya. Refreshing. Aku melihat kamu tuh udah suntuk banget. Coba refreshing. Dengan cara apapun itu. Baca buku, atau kamu beli barang gitu ya, dengan hal-hal kamu beli barang yang sekali-sekali nggak apa-apa lah ya untuk menghadiahi diri sendiri, tapi nggak sering-sering juga gitu. Karena kalau terlalu sering namanya boros gitu ya. Tapi refreshing. Aku lihat kamu perlu refreshing di sini gitu ya. Oke, Aries, aku mendengar Taurus, jadi possible kalau kamu emang permasalahan kamu kalau ada kaitannya dengan orang lain, possible kamu berhadapan dengan Taurus, tidak semua dan tidak mesti gitu ya. Baik lagi, ini general reading. Oke, Aries, terima kasih telah menonton video ini. Semoga bisa bermanfaat dan membantu. Apabila aku ada salah-salah kata, aku minta maaf. Jangan lupa untuk komen, like, dan share video ini, juga subscribe channel ini. Sekali lagi terima kasih. Kita berjumpa lagi di video-video selanjutnya. Bye-bye.